yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Udah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Yang udah siap, yuk kakak kasih tahu dulu ya peraturannya. Yang pertama, berpakaian yang rapi. Yang kedua, dilarang makan dan minum. Yang ketiga, dilarang main gadget. Yang keempat, yuk fokus kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah. Tapi sebelumnya, yuk kita satu dalam doa dulu ya. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami ada di ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya lawatan-Mu ada atas setiap kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau terus beracara bagi setiap kami ya Tuhan dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Sudah semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yang semangat pada hari ini, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk semua tepuk tangan. Yuk sambil goyang kanan kiri ya.
Oke adik-adik, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, kita sembah Tuhan sama-sama. Mari sama-sama persiapkan hati kita angkat tangan kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yuk sama-sama adik-adik yang di rumah, lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Lebih lagi Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yuk adik-adik sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa
kita di hadapan Tuhan adik-adik. Dan katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Tuhan, kami anak-anak Tuhan percaya Tuhan sayang sama kami. Tuhan beri semua yang terbaik buat kami. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ya, dengan iman angkat tangan kita sama-sama dan katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Rancangan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Beri sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Kami percaya, kami percaya. Tuhan, kami percaya. Shalom teman-teman. Pada saat ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Pada tanggal 27 Januari yang lalu, saya genap berumur 11 tahun. Di umur yang ke-11, saya mengalami banyak musim. Sedih, senang, kecewa. Tetap saya lalui. Saya percaya bahwa Tuhan selalu membimbing dan selalu memberikan pertolongan kepada saya. Pada saat ini, saya akan membawakan puji-pujian yang merupakan kesaksian saya. Musim akan selalu berganti,
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online hari ini. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, yuk kita mau berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami mendengarkannya dan kami melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita sebuah cerita yang menarik banget. Tapi sebelumnya kakak mau nanya nih, siapa yang di sini punya temen atau sahabat?
Pasti semuanya punya lah ya teman atau sahabat. Karena setiap kita diciptakan Tuhan untuk bersosialisasi satu sama lain dengan manusia. Firman hari ini berjudul Persahabatan yang Solid. Terambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Adik-adik, dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ini bercerita mengenai satu orang lumpuh yang memiliki 4 orang sahabat. Orang lumpuh ini, kalian tahu lah ya, orang lumpuh dia tidak bisa berdiri, bahkan dia tidak bisa berjalan. Nah, suatu ketika keempat teman orang lumpuh ini mendengar kalau Tuhan Yesus datang ke kota mereka. Wah, Tuhan Yesus datang ke kota mereka loh adik-adik. Dan mereka mendengar juga loh kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit atau dia bisa melakukan mujizat. Ketika keempat orang teman orang lumpuh ini mendengar, mereka langsung senang. Dan mereka bilang ke temannya yang lumpuh bahwa dirinya akan disembuhkan. Lihat deh, mereka percaya loh kalau Tuhan Yesus sanggup lakukan mujizat buat temannya yang lumpuh itu. Setelah itu, keempat temannya ini langsung membawa temannya yang lumpuh di atas kasurnya. Jadi mereka bergotong royong membawa kasur temannya yang lumpuh itu loh adik-adik. Bayangin deh betapa mereka solid satu sama lain. Mereka saling bantu dan mereka punya satu tujuan loh. Temennya yang lumpuh akan disembuhkan. Nah, tapi ketika mereka sudah sampai di tempat di mana Tuhan Yesus berada, banyak banget orang yang datang dan mereka berkerumun. Sampai temannya ini tuh nggak bisa melewati orang-orang yang datang buat melihat Tuhan Yesus. Orang-orang itu berkerumun, mereka penasaran sama Tuhan Yesus. Mereka pengen lihat Tuhan Yesus, kayak gimana sih Tuhan Yesus? Bahkan ada juga yang mau disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, padahal mungkin mereka udah bilang, permisi, kami mau lewat, kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Mungkin sama orang-orang yang berkerumun di situ juga dijawabnya, antri, kami juga sama, mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak patah semangat loh. Mereka nggak kehabisan ide. Kalau mereka nggak bisa lewat dari pintu, mereka bisa lewat dengan cara lain. Mereka bisa lewat dari atap. Wah, atap rumah. Bayangin, gimana caranya mereka bisa naik? Tentunya dengan berusaha ngangkat temennya yang lumpuh itu, yang ada di tempat tidur, diangkat sampai ke atas atap rumah, biar bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Wow, hebat banget ya. Dengan susah payah mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap rumah itu untuk membantu temannya yang lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka juga menggunakan tali untuk menurunkan temannya yang terbaring di atas tempat tidur untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus melihat kejadian tersebut dan Tuhan Yesus juga melihat iman keempat orang teman orang lumpuh ini. Dan Tuhan langsung berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi adik-adik, di sana ada orang Farisi yang gak suka sama perkataan Tuhan Yesus saat itu. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan bijaksana. Lalu Tuhan juga berkata kembali kepada orang yang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga kuatlah mata, kaki, dan lutut orang lumpuh itu adik-adik. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Wow, dia menerima mujizat daripada Tuhan. Orang itu pulang bersama teman-temannya dengan hati yang penuh dengan sukacita sambil memuji nama Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar sana juga mereka bersukacita. Mereka menyaksikan suatu hal yang besar dan mereka juga percaya dan mereka semakin percaya sama Tuhan Yesus. Wah, dia menerima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan kita hebat ya adik-adik. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay, Tuhan kita dahsyat banget. Keempat orang
ini mereka tuh punya iman yang besar banget. Mereka tuh yakin kalau Tuhan Yesus sanggup buat mujizat menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini loh. Nah, semua usaha yang mereka lakukan itu ya mereka lakukan supaya temannya ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Berarti mereka yakin banget ya kalau Tuhan Yesus itu sanggup lakukan mujizat buat temannya. Dahsyat banget kan Tuhan kita adik-adik. Tapi ada juga yang dahsyat selain itu. Persahabatan yang solid. Kenapa persahabatan yang solid itu luar biasa, Kak? Coba deh kakak mau tanya. Kalau misalkan orang lumpuh yang tadi, dia nggak punya teman-teman seperti keempat temannya yang tadi. Apakah temannya mau bantu? Apakah orang lumpuh ini akan sembuh? Gimana caranya dia untuk bertemu Tuhan Yesus? Dia aja jalan gak bisa. Bahkan dia berdiri aja gak bisa loh adik-adik. Tapi karena dia punya 4 teman, persahabatan yang solid, mereka bisa ngebantu nih teman yang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan sanggup lakukan mujizat tersebut. Perhatian Tuhan Yesus ketika melihat usaha sahabat orang lumpuh ini menunjukkan bahwa Allah meresponi iman dari sahabat orang lumpuh ini. Ketika kita membawa teman kita kepada Kristus dengan iman, maka Tuhan akan meresponinya. Melalui persahabatan yang solid, iman dan kepercayaan kita akan semakin teguh dalam Tuhan. Karena kita juga harus saling mengasihi, saling mendoakan, dan juga saling menguatkan. Selain itu, sahabat dari orang lumpuh tadi juga semakin teguh di dalam Tuhan. Karena satu mujizat yang terjadi membuat mereka yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup. Saat kita mempunyai teman yang solid, masalah apapun dapat kita lewati bersama. Sama dengan cerita yang tadi. Kalau mereka tidak bisa melalui pintu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka manjat atap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau saat ini kita punya teman yang mengalami kesulitan, permasalahan, atau apapun, kita tanyakan apa yang bisa kita bantu sebagai teman. Tapi saat kita tidak bisa membantu sama sekali, kita harus dukung dalam doa. Karena kita yakin ketika kita tidak bisa bantu, biarlah Tuhan yang bantu setiap permasalahan teman kita. Amin. Emang sih sekarang ini kita tidak bertemu langsung satu sama lain. Karena semuanya di rumah, tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Karena pandemi ini belum selesai juga. Tapi kita percaya ya, penyertaan Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Kita percaya kalau kita punya iman yang besar dalam Tuhan, masalah apapun bisa kita selesaikan dalam Tuhan. Jangan lupa untuk tanyakan teman-teman kalian, apa sih yang mau teman kalian minta untuk kita doakan. Kita tanyakan apa yang menjadi pergumulannya mereka. Biar mereka bisa sembuh, biar mereka bisa naik kelas, biar mereka bisa ketemu sama papa mamanya kembali. Kalau misalkan mereka terpisah karena pandemi ini, kita berdoa biar Tuhan yang memegang teguh setiap kehidupan kita. Amin. Sekian firman hari ini. Kakak percaya bahwa setiap firman yang telah diberikan, kalian boleh dengar dan kalian boleh lakukan. Mari kita bangun persahabatan yang solid dengan teman-teman. Tentunya Tuhan tuh senang banget loh ngelihat kalau anak-anaknya itu saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Tuhan pasti bangga banget sama anak-anaknya yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye! Shalom adik-adik, jadi prakarya kita untuk minggu ini adalah tentang kasih persahabatan. Dimana kakak mau kasih tahu dulu nih alat-alatnya yang perlu disediakan. Ada kertas putih biasa,
Boleh kertas berwarna atau origami, tapi yang lebih gede dikit ya. Ini bahannya ada kertas berwarna, terus ada kertas warna putih, gunting, pulpen, pensil warnanya apa aja bebas warnanya ya. Ini pensil biasa dan ada isolasi. Yuk kita mulai. Pertama kita buat dulu untuk belakangnya. Kita buat gambar dulu ya adik-adik ya. Nah setelah kita udah buat gambar gini, kita gunting gambar tangannya. Hati-hati ya kalau yang masih kecil pegang guntingnya. Nah adik-adik kalau sudah selesai gini, ini boleh ditaruh dulu di sini. Dan saatnya kita sekarang buat love di sini. Ayo kita buat dulu ya. Love kecil-kecil aja. Nah setelah sudah jadi, kita gunting kembali lagi. Hati-hati ya pegang guntingnya. Nah ini yang terakhir. Nah kalau sudah selesai gini, sekarang adik-adik boleh dibuka tadi tangannya yang udah dibuat. Nah ini bisa ditempel di sini dan juga di sini. Nah adik-adik sebelum tadi kita menempel, kita tulis terlebih dahulu yuk firman Tuhan hari ini. Itu dari Lukas 5. Kita tulis tengah-tengah sini aja. Kalau adik-adik takut tulisannya jelek, pakai pensil dulu nggak apa-apa. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Nah adik-adik, ini setelah sudah ditebalin pakai pulpen. Setelah itu kita tempelkan terlebih dahulu fluffy yang tadi. Di sini kasih 2. Juga dikasih 2 ya. Nah nempelnya kalau adik-adik ada lem bisa pakai lem, kalau nggak ada bisa kayak kakak pakai isolasi. Nah setelah udah ditempel, adik-adik bisa tulis sini nama teman adik-adik, atau mungkin sahabat adik-adik bisa jadi mama, papa, atau kakak, atau siapapun itu namanya boleh ditulis ya. Nah kalau udah, adik boleh diwarnain dengan warna yang bebas atau kayak gini aja juga nggak apa-apa. Diwarnain boleh. Jadi biar lebih berwarna. Nah kalau sudah gini, adik-adik bisa nih difoto beserta dengan gambar diri adik-adik masing-masing, dan juga bisa ditempel di kamar. Jadi deh untuk prakaryanya hari ini. Jadi ini bisa ditutup dan dibuka. Di dalamnya ada firman Tuhannya. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Sudah selesai tangan persahabatannya.